Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Pengabdi Wayang Windu dengan program Bingkai Wayang Windu. Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh penonton sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Abizan Syahadin, mahasiswa Ilmu Komunikasi UGM, juga selaku anggota dari tim KKN PPM UGM Pangalengan A yang sedianya sedang ber-KKN secara online di Desa Margaluyu dan Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan. Melalui beberapa video singkat berikut, saya bermaksud untuk membagikan sedikit ilmu yang saya miliki kaitannya dengan keahlian fotografi dengan menggunakan kamera HP. Definisi fotografi ponsel sendiri ya tentu merupakan seluruh aktivitas pemotretan atau pengambilan gambar dengan menggunakan media kamera handphone atau kamera smartphone. Dengan demikian, bagi Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh sekalian yang sementara ini belum berkemampuan untuk membeli kamera profesional, tidak perlu khawatir sebab seluruh pengambilan gambar di sini kita lakukan dengan menggunakan kamera HP. Jadi, yang penting adalah memiliki HP atau smartphone dengan fitur kamera yang bisa digunakan tentunya. Nah, untuk semakin memancing semangat, motivasi dari Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh sekalian kaitannya untuk bisa dan lebih tergerak melakukan kemampuan fotografi dengan ponsel ini, berikut saya paparkan beberapa fakta yang terjadi mengapa fotografi ponsel bisa digemari. Pertama, yakni perkembangan HP yang makin lama makin canggih. Kita tahu sendiri bahwa dulu HP itu ada fitur kameranya saja terkesan sudah bagus sekali ya, apalagi sekarang fitur kamera itu sudah pasti bisa ditemukan di seluruh HP yang ada di pasaran sekarang ini. Bahkan HP atau smartphone dengan harga yang itu hanya 1 jutaan sudah dibekali dengan fitur kamera. Dengan begitu maka proses pengambilan gambar sekarang ini sudah tidak perlu menggunakan kamera profesional lagi. Nah, untuk semakin membangkitkan rasa penasaran, berikut saya tampilkan seberapa canggih fitur kamera yang tersemat pada kamera-kamera keluaran sekarang. Saya memaparkan ada 3 foto dengan objek yang sama, namun diambil dengan kamera yang berbeda. Pada foto nomor 1, saya menggunakan kamera profesional merek Canon dengan tipe kamera DSLR. Kemudian pada foto kedua, saya gunakan kamera Samsung Galaxy A50, dan pada kamera ketiga saya gunakan pada HP Vivo seri V5. Kedua, handphone cenderung dianggap sebagai gadget yang ringkas dan terkesan paket hemat. Maksud paket hemat di sini bagaimana? Ya, sekarang dengan kita memiliki handphone atau smartphone saja, kita sudah bisa mendapatkan bekal kamera, jam, kemudian alat komunikasi itu sendiri. Dan tidak jarang smartphone sekarang sudah dibekali dengan beberapa aplikasi atau software yang ada juga di laptop, sehingga kita bisa dimudahkan dalam hal pengerjaan tugas-tugas harian kita, entah itu mengetik, atau membaca dokumen, atau membaca berkas, dan lain sebagainya. Tentu, harga handphone yang sedemikian ya bisa dikatakan terjangkau mungkin masih lebih masuk akal untuk dibeli ketimbang kita membeli laptop. Namun bukan berarti laptop tidak kita butuhkan ya, karena memang masing-masing punya fitur dan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Ketiga, mungkin ini adalah alasan mengapa begitu banyak orang yang kurang merasa tergugah untuk melakukan dan menguasai fotografi, yakni orang-orang ini menganggap bahwa harga kamera profesional dirasa masih cukup mahal. Ya, sejujurnya masuk akal juga, karena memang sejauh ini pun kamera paling murah dalam kondisi bekas juga prima saja itu masih dibanderol atau dihargai sebesar ya minim 3,5 jutaan.
Itu kalau mau dapat barang bekas atau kamera bekas dengan kualitas yang masih cukup oke dan tidak merepotkan saat dipakai. Bila kita ingin membeli yang lebih murah, ya bisa saja, tapi ya jangan harap kualitasnya masih sebagus sewaktu setelah kita membeli baru. Keempat, mulai banyak fotografer profesional yang beralih ke fotografi ponsel. Mungkin Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh sekalian bertanya-tanya, mengapa bisa-bisanya ada fotografer profesional yang sudah terkenal, yang sudah berpengalaman, dan jelas-jelas bisa membeli kamera profesional dengan harga yang mahal, malah repot-repot pindah ke kamera handphone. Sebenarnya hal ini lebih didasarkan kepada keinginan mereka untuk bereksperimen dan ingin mencoba sesuatu yang baru juga. Jadi memang tidak heran bila fitur kamera dari smartphone sekarang makin lama makin ditingkatkan oleh para produsen smartphone dengan harapan smartphone mereka makin bisa menarik perhatian fotografer-fotografer profesional baik taraf Indonesia maupun luar negeri. Untuk Indonesia sendiri katakanlah ada Darwis Triadi, ya, sebagai informasi, Darwis Triadi ini merupakan salah satu fotografer Indonesia yang sangat senior dengan fokus kategori foto yakni foto portrait atau foto model. Kemudian ada juga salah satu fotografer jurnalis terkenal dari Indonesia yang namanya sudah dikenal oleh perusahaan-perusahaan media hingga luar negeri. Dia bernama Dita Alangkara dan dia cukup sering membuat foto dengan kamera dari smartphone-nya, dan bahkan fotografer-fotografer untuk National Geographic pun sudah mulai memberanikan diri untuk membuat foto liputan mereka dengan smartphone. Kemudian kelima, hal ini adalah hal yang sangat lekat dengan kita, yakni tentang penggunaan Instagram. Semakin digemarinya Instagram sebagai media sosial berbagi foto telah membuat aktivitas pemotretan dengan kamera HP semakin meningkat. Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Instagram sendiri pada Januari 2020 silam, Instagram mencatat adanya jumlah pengguna harian aktif dari Instagram itu sendiri sebanyak 500 juta pengguna. 500 juta pengguna. Dengan total foto dan video yang diupload per harinya sebanyak 100 juta. Bisa dibayangkan ya, seberapa deras arus perputaran foto dan video di media sosial, terutama di Instagram sendiri. Maka tidak heran bila kamera handphone sekarang juga menjadi alternatif orang-orang yang ingin berbagi foto. Keenam, ada hakikatnya kita sebagai manusia modern di era digital ini sudah sangat lekat dengan dunia fotografi. Mengapa demikian? Karena ya memang ketika kita memiliki handphone, apalagi smartphone dengan seluruh fitur kameranya, sangat mustahil bagi kita untuk tidak mengambil gambar apapun. Misal, kita sedang bepergian ke tempat wisata, sangat mustahil kita tidak mengambil gambar satupun. Entah itu gambar pemandangan, gambar sanak family kita, gambar teman-teman kita, atau mudahnya kita sebagai warga Indonesia yang mengenal betul kegiatan silaturahmi, apalagi saat lebaran, sudah pasti akan mengambil gambar bersama sanak saudaranya. Sangat mustahil bila aktivitas itu tidak dilakukan. Oleh karena itu, maka aktivitas fotografi benar-benar merupakan sebuah kegiatan manusia di era modern ini yang sangat lekat dengan kehidupan kita. Nah, untuk itulah mengapa kita harus mulai membiasakan diri mempelajari fotografi secara serius. Dari beberapa pemaparan saya sebelumnya, mungkin Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh sekalian menjadi bertanya-tanya, lantas apa hubungan tren fotografi, yakni fotografi ponsel ini, dengan pentingnya menguasai fotografi ponsel bagi Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh sekalian yang notabene merupakan warga masyarakat asli dari Kecamatan Pangalengan? Jawabannya, pertama, bisa dikatakan handphone, apalagi smartphone,
merupakan salah satu gadget yang pasti dimiliki oleh Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh sekalian. Kedua, nah ini yang benar-benar harus Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh sekalian garis bawahi, bahwa kesempatan warga Pangalengan dalam mengabadikan pesona alam itu jelas lebih banyak, itu jelas lebih besar ketimbang kami para wisatawan atau pendatang yang bukan warga masyarakat asli Pangalengan. Tapi pada kenyataannya justru foto-foto dari Pangalengan sendiri lebih banyak diproduksi oleh kami selaku wisatawan maupun orang-orang yang bukan penduduk asli. Ketiga, banyak objek wisata baik yang sudah terkenal maupun yang sedang diberdayakan di Kecamatan Pangalengan. Sebutlah Situ Cileunca atau Wayang Windu Paninjauan yang belakangan ini sedang populer-populernya. Itu yang mengabadikan justru malah wisatawan. Nah, sayang dong kalau warga masyarakat sendiri malah tidak memiliki stok foto yang lebih banyak, padahal kesempatan pengambilan gambarnya lebih banyak. Belum lagi sekarang ini kan sedang banyak desa yang memberdayakan objek wisata baru. Sebutlah ada Kawah Wayang di Sukamanah, kemudian ada Situ Cipanunjang di Desa Margaluyu yang sedang dalam upaya diberdayakan. Nah, bila warga Pangalengan sudah tergerak untuk memotret bakal-bakal objek wisata tersebut, ya bisa saya jamin insya Allah kesempatan warga Pangalengan yang sudah memotret lebih dulu itu lebih besar dalam hal memperoleh, ya sebut saja, uang dari hasil pemotretan, semisal hasil pemotretan itu dijadikan sebagai media promosi. Keempat, ini bisa menjadi kesempatan bagi warga Pangalengan sekalian yang menginginkan agar fotografi ponsel dijadikan sebagai sarana mencari uang. Dari saya pribadi, mencari uang lewat foto itu tidak sulit kok, apalagi kalau kita menjadi warga masyarakat di tengah-tengah lokasi pariwisata. Sebutlah kita bisa menjadi fotografer sewaan dari rombongan piknik, atau untuk tetangga kita sendiri, atau untuk saudara kita yang datang jauh-jauh dari luar kota. Ya, itu bisa diuangkan, jelas. Atau bila hal tersebut dirasa terlalu merepotkan dan warga sekalian masih kurang percaya diri, bisa sekali foto-foto yang biasa diambil oleh warga Pangalengan ini kemudian dijual di situs-situs online yang memang mengkhususkan untuk sebagai tempat jual beli foto. Bila itu bisa lancar, wah, dijamin ya insya Allah foto-foto Bapak, Ibu, Akang, Teteh sekalian tidak akan hanya berhenti sebagai foto yang disimpan semata, tapi juga bisa menjadi uang. Atau yang paling mudah ya di-upload di media sosial sendiri, Instagram misalnya, kemudian nanti ditawar-tawarkan ke pengusaha-pengusaha paket atau yang memiliki tur wisata. Biasanya mereka membutuhkan gambar-gambar lokasi wisata untuk dijadikan sebagai media promosi mereka. Mungkin sekiranya itu saja pengantar awal yang bisa saya sampaikan sebelum pada akhirnya kita melangkah jauh untuk sama-sama belajar fotografi ponsel. Harapannya apa yang saya paparkan sebelumnya bisa benar-benar membangkitkan gairah, semangat, dan motivasi Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh sekalian untuk kemudian bisa bersemangat mempelajari fotografi dengan ponsel ini. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada episode pertama ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.